Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya kita semua tetap dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu tetaplah kita menanamkan benih firman Tuhan sampai menghasilkan buah bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan dalam hati kami tertanam dalam hati yang baik, sehingga menghasilkan satu buah-buah yang memberikan satu kesukaan bagi Engkau Tuhan. Pimpin kami supaya kami menyiapkannya dengan sebaik mungkin. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi satu pesan yang menguatkan, menginspirasi, bahkan membangun iman percaya kami di dalam Engkau, sehingga kami mengalami terobosan kehidupan di dalam kami menjalani hidup keimanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema taburlah benih. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian firman-Nya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mulanya tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa hal kerajaan surga itu seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Kemudian ia pergi tidur dan bangun pada esok paginya, dan ia tidur lagi pada malamnya, lalu bangun keesokan harinya. Hal ini berjalan terus sepanjang musim panas sampai benih itu mulai bertumbuh, bertunas, bertangkai, berbulir, dan akhirnya berbuah. Lalu orang itu memanen hasilnya. Benih itu tumbuh sendiri. Si penabur tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Tugasnya adalah menabur di musim tanam dan memanen di musim menuai. Itulah isi dari perumpamaan ini. Kekasih, agar sebuah tumbuhan bisa tumbuh, tentu terlebih dahulu kita harus menanam atau menabur benih. Tidak akan ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa diawali dari benih. Inilah yang sering menjadi titik permasalahan utama. Kita harus memulainya dengan menanam benih, kemudian menyiram, memupuk, dan mengurusnya terlebih dahulu. Apabila benih yang kita tanam bertumbuh subur dan rimbun, maka tidak ada hal apapun yang bisa menghentikan dari benih tersebut untuk bertumbuh dan terus berbuah. Kuncinya adalah satu, menabur benih. Dan benih itulah nantinya yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehubungan dengan benih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lain dalam Matius 13 ayat 24-30, yaitu perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Dari perumpamaan ini diceritakan ada yang menabur benih baik dan ada yang menabur benih ilalang di antara benih yang baik. Jadi benih yang baik berasal dari Tuhan dan benih ilalang atau benih yang tidak baik itu dari iblis. Kekasih, benih yang dari Tuhan mendatangkan kehidupan, tetapi benih ilalang yang ditabur iblis mendatangkan kerugian, bahkan mematikan benih yang ditabur oleh Tuhan. Tentunya kita yang diberi pikiran dan pengertian dapat menentukan mana yang kita akan pilih untuk menumbuhkan benih tersebut. Apakah benih kehidupan atau benih kematian? Tuhan menyampaikan firman-Nya agar kita memilih. Dalam Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Benih yang Tuhan berikan, yaitu firman-Nya, selalu menanamkan kehidupan bagi hidup kita. Apapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, benih dari Tuhan, yaitu firman-Nya, senantiasa memberikan kesejukan, ketenangan, penghiburan, dan memberikan pengharapan bagi kita.
Terlebih di saat permasalahan-permasalahan yang begitu sangat menekan, firman Tuhan sebagai benih yang baik memberikan kesejukan seperti air di tengah kehausan dan kegersangan yang melanda hidup. Dan itu bagaikan tetesan-tetesan madu yang memberi kekuatan baru sehingga tekanan karena permasalahan dapat dilalui. Bahkan bukan hanya dapat kita lalui saja, melainkan mampu membawa kita keluar dari permasalahan karena ada benih firman Tuhan. Untuk senantiasa kekasih Kristus ingat bahwa benih selalu mempunyai potensi bertumbuh. Maka kita harus mengetahui dan merawat tentang bagaimana benih tersebut dapat bertumbuh. Karena saat benih tersebut ditanam, jangan kita biarkan akibatnya benih tersebut mati. Karakter benih sesungguhnya selalu mendatangkan hasil dan tidak ada benih yang netral. Demikian halnya dengan benih firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan selalu mendatangkan hasil. Dalam Yeremia 12 ayat 28 mengatakan, oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kekasih, bila karakter benih firman Tuhan selalu mendatangkan hasil dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak menjadikan firman itu menjadi asupan dalam kehidupan kita setiap hari? Sekarang, mari kita terus-menerus menabur benih firman Tuhan. Karena dengan kita terus-menerus menabur, maka kita juga akan terus-menerus menuai. Kekasih Kristus, bukankah kita bersama dengan keluarga adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus, di mana kehidupan lama telah berlalu dan kehidupan baru sudah datang. Kehidupan lama adalah kehidupan yang menurut daging, sedangkan kehidupan baru atau lahir baru adalah hidup menurut roh. Dan jika hidup menurut roh, hidup kita akan dipimpin oleh roh, tercatat dalam Galatia 5 ayat 16. Sekarang yang kita perbuat adalah jangan membiarkan kebiasaan lama kita bersama keluarga muncul dan terjadi. Sebab ketika hal itu muncul dan terjadi, berarti kita kembali menabur dari benih yang salah, yaitu benih kematian. Mengingat apa yang kita tabur selalu mendatangkan hasil, mari taburlah benih yang baik. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh kehidupan iman percaya kami sangat-sangat diberkati dan kami sangat bersyukur pada hari ini di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup kami terus ditaburi dengan benih firman Tuhan, karena kami percaya benih itu selalu berpotensi bertumbuh dalam kehidupan kami, dan suatu saat nanti pertumbuhan benih firman Tuhan akan dan sangat berguna untuk kami menjalani kehidupan di dunia ini, di mana kami sangat-sangat dikuatkan, sangat-sangat dimampukan karena kebenaran firman-Mu yang akan memberikan buah-buah di dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur buat firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami senantiasa ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan sangat-sangat berarti bagi kehidupan iman percaya kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa benih itu adalah hidup dan terus terjadi dalam iman percaya kami. Pimpin kami supaya kami terus senantiasa merawat, memupuk, dan membawa benih firman Tuhan untuk bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam iman percaya kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,